Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas chapter yang ke-8 yaitu emisi saham. Apa itu yang dimaksud dengan emisi saham? Emisi saham itu adalah merupakan saham yang dikeluarkan setelah perusahaan itu memiliki saham yang beredar di pasar, yang kemudian akan menjadi gabungan dari seluruh saham yang beredar di pasar. Bagi perusahaan anak atau subsidiary yang kemudian mereka mengeluarkan saham baru, maka akan berpengaruh terhadap perusahaan induknya atau parent company. Kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah dampak bagi investor, terutama adalah parent company, ketika perusahaan anak mengeluarkan saham baru atau stock emission. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana ketika perusahaan induk atau parent company memutuskan untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan induk, yang dikeluarkan oleh perusahaan anak atau stock emission tadi. Baik, kita akan membahas dampaknya bagi investor. Yang pertama, akan terjadi perubahan struktur ekuitas perusahaan anak. Yang kedua, akan terjadi perubahan rasio kepemilikan PT induk. Ya, tentu ya, karena secara logika misalnya PT induk memiliki 16.000 lembar misalnya, kemudian saham yang beredar 20.000, maka itu artinya PT induk memiliki 80%. Namun setelah PT anak mengeluarkan yang baru, misalnya 5.000, maka 20.000 akan menjadi 5.000 saham yang 25.000 saham yang beredar. Sehingga kepemilikan secara rasio PT induk itu adalah 16.000 dibagi 25.000. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan kepemilikan investasi di dalam rupiah. Ya, tentu asalnya mungkin 80%, kemudian turun menjadi 16.000 dibagi 25.000 kali struktur kepemilikan saham anak yang baru. Yang terakhir adalah terjadi perubahan konsolidasi statement atau laporan keuangan konsolidasi. Baik, kita akan coba membahas dampaknya bagi perusahaan induk atau parent company. Kita lihat contoh di sini, mungkin di buku saudara juga bisa saudara lihat. Asumsikan bahwa PT Ortu membeli 16.000 eksemplar dari jumlah saham yang beredar. Saham yang beredar itu adalah 20.000 eksemplar dengan harga per lembarnya atau per eksemplarnya Rp5.000, sehingga totalnya adalah 100 juta rupiah. Kemudian PT anak juga punya struktur ekuitas yang lain, itu 20 juta dan 30 juta, sehingga totalnya adalah 150 juta. Kalau saudara ditanya berapa nilai buku dalam persentase, nilai buku dalam persentase itu adalah 150 juta dibagi 100 juta atau 150%. Itu yang disebut dengan nilai buku dalam persentase. Kalau nilai buku dalam rupiah itu adalah 150 juta. Kemudian dilanjutkan pada Januari tahun 2020, maksudnya 2021 ya misalnya ya, 2021 PT Boca, PT anaknya mengeluarkan saham emisi sebanyak 5.000 eksemplar dengan harga yang sama, yaitu Rp5.000. Jadi 20.000 ini saham yang beredar ditambah 5.000, sehingga nantinya saham yang beredar itu adalah 25.000. Secara logika, di awal PT induk 16.000 dibagi 20.000
kepemilikan secara rasio atau 80%, maka setelah ada emisi berubah menjadi 16.000 dibagi 25.000 di sininya. Kita lihat di sini proporsinya, ya. Jadi sebelumnya adalah 80% dan sesudahnya itu adalah 64%. Baiklah, kita lihat laporan keuangan untuk kedua perusahaan ini. PT Ortu total asetnya 450, ekuitasnya sama. PT Bocah total asetnya 220 juta, ekuitasnya juga sama, 220 juta. Baik, kita perhatikan. Ketika PT Bocah atau PT Subsidiary mengeluarkan saham baru sebesar 5.000 eksemplar dengan harga Rp5.000, maka sebelumnya ketika PT Ortu memiliki saham 16.000 lembar, itu akan dicatat oleh PT Ortu sebesar 150 juta kali 80% atau 120 juta, ya. Nah, berikutnya ketika PT Anak mengeluarkan saham baru, ya. Nah, dengan demikian ketika kita melihat PT Anak mengeluarkan saham baru, maka ada 3 kemungkinan harga pasar, ya. Yang pertama, harga pasarnya itu sama dengan nilai buku, yaitu 150%, ya. Jadi ketika PT Anak ini mengeluarkan saham baru sebesar 5.000 kali Rp5.000, itu maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, harga pasarnya sama dengan nilai bukunya, yaitu 150 juta, atau 150%, ya, 150 juta dibagi 100 juta, atau sama dengan 150%, atau lebih dari 50%, atau yang ketiga, kurang dari 150%. Ya. Artinya ketika PT Ortu di sini memiliki saham, itu juga nanti akan berpengaruh dengan harga yang ini, ya, harga jual dari emisi saham. Saya ulang lagi, harga jual emisi saham bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa sama dengan nilai bukunya dalam bentuk persentase, yaitu 150%, atau bisa lebih, ya, atau bisa kurang dari 150%. Baik, kita akan mencoba melihat jika PT Ortu melihat bahwa PT Bocah ketika mengeluarkan saham baru 5.000 eksemplar dengan Rp5.000, ya, Rp5.000 per lembarnya, kita misalkan dihargai dengan harga di atasnya 170%, ya, misalnya. Oke, ya, kita ingin melihat yang ada kelebihan antara harga yang dibayarkan dengan nilai bukunya. Kita perhatikan, ya. Jadi ketika 5.000 eksemplar dikali dengan 170% kali 5.000 itu sama dengan 42.500.000. Nilai nominalnya itu 5.000 eksemplar kali Rp5.000 atau 25 juta. Sehingga ada additional paid in capital sebesar 17.500.000. 17.500.000 ini merupakan additional paid in capital. Kita belum menentukan adanya kelebihan dari kepemilikannya antara sebelum dan sesudah. Nah, artinya setelah itu PT Ortu akan melihat struktur dari ekuitas PT Anak itu akan berubah, ya. Nah, berubahnya seperti apa? Kita lihat dulu jurnal transaksinya. Ketika PT Ortu melihat PT Anak mengeluarkan saham baru, maka PT Anak akan mencatat kas sebesar 42.500.000, ya. Jadi PT Anak akan mendapatkan dana segar 42.500.000, kemudian common stock-nya 25 dan additional paid in capital-nya 17.500.000. Nah, setelah transaksi ini, maka akan terjadi perubahan struktur ekuitasnya, yaitu ini. Ya. Jadi sebelumnya sama dengan yang di sini, ya, sama sebelumnya. Nah, setelah ada emisi, pertama common stock tadi bertambah 25 juta, ya, 5.000 kali 5.000.
kemudian ada tambahan additional paid-in capital, ya, karena tadi dihargai dengan 170%, sehingga ada kelebihan 17.500.000 yang itu merupakan adalah additional paid-in capital. Sehingga struktur setelah adanya emisi, PT Anak ekuitasnya menjadi 192.500.000. Sehingga nanti yang akan kita jadikan patokan untuk kepemilikan saham PT Induk dalam rupiah itu adalah yang terakhir ini, 192.500.000. Nah, kalau kita bandingkan antara kepemilikan sebelum dengan sesudah, itu akan terjadi perbedaan. Yaitu misalnya sebelum itu 150 juta kali 80%, ada 120 juta. Nah, setelah itu 192.500 kali 64%, ada 123.200.000. Ya, ini kalau kepemilikan PT Ortu yang berubah dari 80% menjadi 64%. Dengan asumsi bahwa PT Anak sahamnya laku dengan harga 170%. Ya, artinya di atas dari harga bukunya, yaitu 150%. Tapi sebenarnya kalau PT Anak dihargai dengan sama 150%, itu tidak akan terjadi perubahan kepemilikan yang dimiliki oleh PT Induk. Ya, kita buktikan ya. Jadi misalnya di sini kita ganti 150%. Ya, 150%, sehingga di sini juga 150%. Ya, 150%. Maka kepemilikan PT Anak, ya, struktur modalnya adalah stok emisinya sama, harganya itu 37.500.000, additional paid-in capitalnya 12.500.000. Ya. Nah, kemudian struktur yang baru gimana? Nah, struktur yang baru PT Anak sekarang adalah 187.500.000. Ya. Nah, setelah itu PT Induk akan memiliki sama. Sorry, ini 187.500. Ya. Nah, kita lihat ya, ini penghitungan yang lihat di formulanya. 120 juta itu dari mana? Yaitu L8, ini L8 kali 64%, ya, kali J7. Oh sorry, J14 ya, ini J14 atau 64%. Oke ya. Nah, ini kalau kita menggunakan nilai pasar itu sama dengan nilai bukunya. Ya. Nah, saya ingin melihat terjadinya perubahan, ya, terjadi perubahan. Oke ya, yang kemudian nanti perlu direvisi buku yang saudara pegang ya, yang sudah saudara miliki. Karena ada beberapa hal yang belum ada. Ya. Oke ya, kita berubah lagi, misalnya adalah di sini 170%. Oke, 170%. Oke. Baik. Ketika ada perubahan kepemilikan secara rupiah, maka akan ada perubahan perbedaannya. Perbedaan itu bisa menambah investasi, bisa mengurangi investasi. Menambah investasi itu kalau nilai setelahnya itu lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Jadi setelah kepemilikan, investasinya menjadi bertambah 123.200.000. Nah, ini akan menambah investasi. Nah, kita taruh di mana penambahan investasi itu? Ya, kita jurnal dengan investment in PT Bursa Stock 3.200.000 pada diferensial. Ya. Diferensial perbedaan. Ini sebagai akun penolong saja ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah terjadinya perbedaan atau diferensial antara sebelum dan sesudah kepemilikan,
maka kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat akibat dari transaksi yang terjadi karena emisi. Yang pertama itu adalah ini, ya. PT Ortu mencatat pembelian investasi, kemudian di sini terjadi perubahan investasi, ya 3.200.000. Ya. Coba kita lakukan secara bertahap. Yang pertama adalah kas. Ya, kas berkurang 120. Jadi asalnya 170, ya kemudian berkurang menjadi 50 karena untuk membeli investasi 120 juta. Kemudian investasinya berapa? Investasinya adalah 120 juta, ya. Ini 120 juta ditambah dengan adanya perubahan kepemilikan yaitu 3.200.000. Sehingga ada 123.200.000. Kemudian setelah itu kita hitung totalnya ada 453.200.000. Untuk yang lainnya PT Ortu tidak ada perubahan kecuali ada diferensial stock emission di sini. Ya. Tadi lawan dari investment in PT Bojastock. Ya. Nah ini perubahan yang terjadi pada kolom PT Ortu dan PT Bojah karena adanya perubahan transaksi. Kemudian untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, PT Ortu membuat satu kelompok jurnal eliminasi, yaitu common stock, additional paid in capital, dan returning. Jadi struktur ini kita ambil dari yang setelah adanya perubahan emisi. Ya. Ini kita eliminasi sehingga lawannya adalah total dari investment kita yaitu 123.200.000 ya atau 192.500.000 kali 64%. Ya. Kemudian sisanya itu milik PT anak, ya, milik PT anak, ya, mestinya adalah 192.500.000 kali, ya, kali 100%, jadi maksudnya dikurangi 64%, 64% maksudnya. Ya, jadi ini ya sebenarnya sama dengan 36 gitu ya, tapi coba kita apa namanya itu yang sesuai dengan kaidahnya ya. Oke. 69.300.000. Sehingga totalnya di sini adalah 192.500.000. Oke. Ini jurnal eliminasinya kita kopas ke kolom eliminasi sesuai dengan debit dan kreditnya. Jadi debitnya ini kita masukkan. Kemudian oke, tadi ada non controlling interest-nya. Jadi di sini kita masukkan non controlling interest. Oke. Nah, kemudian investment in PT Bojastock-nya kita eliminasi habis. Ya. Kemudian untuk struktur modalnya juga habis, ya. Tinggal milik PT Ortu. Nah, kemudian ada muncul diferensial, ya. Diferensial. Nah, sehingga total antara sisi aset dengan liabilities and equities sama dengan 592.592.500.000 ya untuk liabilities dan equities. Itu ketika PT Ortu mengetahui bahwa PT Anak mengeluarkan emisi dengan harga di atas 150% yang merupakan persentase dari nilai buku. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti? Ini tadi kalau 150% sudah ya. Ini misalnya kita ganti 130%. Oke, ya. 130%. Apa yang terjadi? 130%. Oke. Maka terjadi
perhatikan di sini, secara struktural PT Bocah, ya, struktur ekuitasnya akan menjadi 182.500.000, ya. 182.500.000. Jadi di sini 182.500.000. Oh, ini seolah-olah sama ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat diferensialnya itu masuk negatif ya, masuk negatif. Sehingga totalnya berubah menjadi 582.500.000 untuk aset, dan equity and liabilities juga sama ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh emisi saham PT Anak. Berikutnya kita akan bahas tentang kemungkinan PT Induk memutuskan untuk membeli saham stok emisi. Apa yang akan kita lakukan, yaitu maka akan terjadi perubahan proporsi kepemilikan secara rasio dan perubahan kepemilikan secara rupiah, dan terjadi perubahan laporan konsolidasian. Kita lihat di kasus KIS 82 ya. Jadi yang perlu saudara lakukan di KIS 81 ada revisi ya. Jadi kalau untuk yang harga jual ya, harga jual emisi itu sama dengan nilai bukunya ya, sama dengan nilai bukunya, artinya perubahan antara sebelum dan setelah itu nol ya, maka tidak perlu ada jurnal jurnal tambahan ini ya, jurnal tambahan. Artinya kalau misalnya ada di atas atau di bawah, maka perlu ada jurnal tambahan ya. Jurnal tambahannya ini kalau yang di atas 150% ya, maka jurnalnya adalah investment itu debit, kemudian diferensial itu kredit ya. Tapi kalau misalnya di bawah 150% itu maka dibalik ya. Ini sebenarnya dibalik ya. Dibalik 105 diferensialnya debit ya, investmentnya kredit ya. Ini harusnya dibalik ya, harusnya dibalik. Jadi bukan investment, ini tanda kurung ya, maksudnya investment in PT Stock itu adalah kredit, diferensialnya debit ya. Itu maksudnya seperti itu. Baik, kemudian bagaimana keputusan ketika PT Ortu membeli ya, saham baru? Nah, misalnya saya contohkan di sini. Jadi ini sudah ini jawaban yang tadi ya, yang PT Ortu melihat bahwa PT Anak dengan harga jual investasinya adalah 170% ya. Sehingga PT Ortu ketika sudah mencatat laporan konsolidasian ya, 192.500.000, kemudian dia memutuskan untuk membeli ya, membeli. Nah, misalnya di sini after the issuing stock emission ya, PT Ortu purchases the stock emission sebesar 2.000 eksemplar ya, dengan harga sama ya, 170%. Nah, ketika membeli dengan harga 170%, maka harga belinya untuk 2.000 eksemplar itu adalah 2.000 eksemplar kali 5.000 kali 170%. Ya. Ada 17 juta. Ya, ada 17 juta. Kemudian ketika kita bandingkan dengan nilai bukunya berapa? Ya. Nah, nilai bukunya itu dihitung dengan cara 2.000 ya, kali jumlah saham beredar di pasar yang baru, yang milik PT Anak, yaitu 25.000.
2.000 itu yang dibeli, ya 25.000 itu yang beredar. Dengan total ekuitasnya tuh 192.500.000 ya. Kita ambil dari sini tadi ya. Nah, kemudian PT Anak 2.000 eksemplar itu sama dengan 15.400.000. Sehingga ada kelebihan atau diferensial dari pembelian ya, investasi yaitu 1.600.000 rupiah, ya, 1.600.000 rupiah. Ketika itu PT Ortu akan mencatat investasinya bertambah yaitu 15.400.000, kemudian cash yang dikeluarkan 17 juta. Nah, ada diferensial sebesar 1.600.000 rupiah. Ini perubahan kepemilikannya setelah itu secara rasio berubah. Yang asalnya 64% menjadi 72%. Ya. Jadi 16 juta dibagi 25, ini saham beredar yang terbaru, ya 25. Setelah membeli, maka 16 ditambah 2.000, ya ada 18. Sehingga menjadi 72%. Oke, setelah itu PT Ortu akan membuat laporan keuangan konsolidasi dengan cara membuat jurnal eliminasi. Ya, eliminasinya seperti ini. Yang ini kita ambil dari struktur modalnya PT Bocah. Kemudian investment in PT Bocah stoknya itu 138.600.000 dari mana? Yaitu 72% kali 192.500.000. Ya. 192.500.000. Ya. Jadi 72% ini J52 ya 72% ya kali L8. L8 itu 92.500.000 ya. Kemudian PT Anak masih memiliki saham sebesar 100% dikurangi 72% kali 192.500.000. Oke. Nah, itu jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Ortu. Tapi sebelumnya kita harus menghitung dulu akibat dari transaksi PT Ortu terjadi pergeseran nilai akunnya ya. Ya, kas ya. Kas menjadi 33 juta dari mana? Ya. Nah, kas yang ada di sini 50 juta berkurang setelah ada pembelian untuk emisi saham yaitu sebesar 17 juta ya. Jadi 50 dikurangi 17 ada 33 juta. Kemudian investasi ada 38 ya, tadi sudah karena asalnya 123 kemudian bertambah 17. Bertambah 15 ya, 15.400. 123.200 ditambah 15.400 ada 38.600. Nah, semuanya tidak berubah. Kemudian di sini PT Bocah kasnya bertambah karena dia memiliki saham baru ya. Jadi ketika ada saham baru yang dibeli gitu ya, itu kemudian PT Bocah akan mendapatkan PT Bocah tetap ya, PT Bocah tidak ada perubahan, yang berubah hanya PT Ortu ya, karena ini laporan keuangannya PT Ortu. Artinya eliminasi kita tinggal copy paste untuk common stock, kemudian untuk investment, dan ada di sini non controlling. Nah, diferensial tadi asalnya 3.200.000 di sini ya. 3.200.000 di sini ya. Kemudian berkurang 1.600.000. Oke.
sehingga tinggal 1.600.000. Oke. Artinya kalau kita mengetahui harga jualnya 170%, gitu ya, 170%, maka diferensial ya, itu akan berkurang seiring dengan harga jual untuk PT induknya. Oke, setelah itu total antara aset dengan total liabilities itu akan sama. Silakan secara detail saudara perhatikan di video ini. Kita perlihatkan secara perlahan. Ya. Pertama, setelah adanya emisi, ya, kemudian keputusan PT Ortu untuk membeli, ya, ini ada di sini ya, transaksinya dan jurnalnya. Ya. Kita perlihatkan pelan-pelan. Ya. Nah, baik, demikian yang bisa sama-sama kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya.